Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan kami dari Unit Psikologi Universitas PGRI Madiun dengan saya sendiri dan saya sebagai yang akan tes saya Farida Regina Siska Pratiwi, biasa dipanggil Regina. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah hari ini sudah sarapan? Sudah tidur dengan cukup? Sudah. Baik, karena ini akan panjang, jadi saya harap kalian sudah menyiapkan diri kalian untuk tes pada hari ini. Selanjutnya, alhamdulillah kita bersyukur karena pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dan melakukan tes pada kelas di sini. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu tes CIVIT? Belum. Ya, tes CIVIT ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan kalian dalam berbagai konteks dan mengevaluasi kemampuan kognitif dalam berbagai konteks, dan tes ini dapat mengidentifikasi individu yang berpotensi untuk memiliki masalah kesulitan dalam memproses informasi. Sebelum melakukan tes ini, silakan teman-teman ada yang ingin ke kamar mandi? Enggak ada. Baik, silakan kalian menyiapkan kursi senyaman mungkin. Sebelum dilakukan tes, di atas meja hanya ada ballpoint. Saya akan membagikan lembar jawaban. Silakan nanti teman-teman diisi dengan menggunakan huruf kapital. Saya bagikan dulu. Untuk tanggal testingnya, tolong diperhatikan sebentar. Untuk tanggal testingnya, kalian bisa isi pada tanggal hari ini. Tanggal hari ini yaitu 27 November 2023. Selanjutnya, tanggal lahir kalian. Silakan diisi. Untuk mengisi usia, bisa saya contohkan, semisal tanggal 17. Di sini rata-rata kalian lahirnya tahun berapa? 2002. Oke, saya contohkan 98 2002. Dikurangi, jadi tanggal testing dikurangi tanggal lahir kalian. Jika seperti ini, kalian mudah menjumlahkannya, yaitu 21, 11 dikurangi 8 yaitu 3, ini 10. Jadi usia kalian 21 tahun 3 bulan 10 hari. Silakan diisi. Jika ada yang mengalami kesulitan bisa ditanyakan. Baik, kita langsung saja. Selanjutnya, saya akan membagikan buku tes secara terbalik. Dimohon kalian jangan membuka terlebih dahulu. Tolong jangan ada yang mencoret-coret buku tes ini ya teman-teman. Selanjutnya silakan dibuka pada halaman pertama tes 1. Saya akan membacakan petunjuk pengerjaannya. Pada contoh, dilihat pada contoh ada gambar ranting, ada gambar 3 ranting, dan di sebelahnya adalah kolom kosong, dan di sebelah kanan ada pilihan A sampai dengan huruf F. Kalian diminta untuk mengisi pada lembar jawaban tersebut. Pilihlah satu jawaban
jawaban yang menurut Anda benar. Pada contoh pertama, ada 3 ranting. Dari ranting pertama yaitu berdiri, yang kedua berputar ke kanan, dan selanjutnya seperti itu. Menurut kalian, pada kolom keempat diisi pada jawaban nomor berapa? C. Baik, jadi silakan dijawab huruf C. Yang selanjutnya, pada gambar persegi kedua diisi volume dari kanan semakin sedikit. Menurut kalian, jawaban yang tepat untuk kolom kosong keempat adalah E. Ya, betul. Silakan dijawab. Seperti itu. Dan selanjutnya, silakan dikerjakan waktu kalian 3 menit dari sekarang. Baik, sudah selesai. Silakan untuk membuka tes kedua. Bisa kalian perhatikan pada contoh pertama, yaitu ada 5 gambar. Kalian diminta untuk memilih 2 yang sama di antara 5 gambar tersebut. Menurut kalian, jawaban yang benar adalah dan tahu jawabannya? Ya, benar. Jawaban yang benar adalah B dan D. Selanjutnya, pada contoh kedua, terdapat 5 gambar lingkaran. Menurut kalian, 2 gambar yang sama adalah C dan E. Ya, benar. Jawaban yang benar adalah C dan E. Selanjutnya, ada beberapa soal. Silakan kalian selesaikan dalam waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Sudah? Selanjutnya, pada tes ketiga, silakan dibuka. Dilihat dari contohnya, dalam satu kotak terdapat 4 gambar dan 1 gambar yang kosong, 3 gambar yang terisi dan 1 gambar yang kosong. Ada beberapa pilihan di sini. Kalian bisa memilihnya. Menurut kalian, jawaban yang tepat untuk kotak pertama ialah B. Ya, betul. Jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Terdapat 3 gambar bebek dan 1 gambar kosong. Untuk melengkapi gambar tersebut dengan benar, jawaban yang benar adalah C. Ya, benar. Jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya, pada contoh ketiga, terdapat 3 gambar dan 1 kotak yang kosong. Dari beberapa jawaban ini, manakah yang paling benar? F. Ya, benar. Jawaban yang benar adalah F. Silakan kalian kerjakan. Waktunya dimulai dari sekarang. Baik, sudah selesai. Silakan lanjut ke tes keempat. Bisa kalian dilihat dari sini. Dalam satu kotak terdapat 2 bangun datar dan terdapat titik di dalamnya. Dari pilihan tersebut, dari pilihan A, B, C, D, E, manakah jawaban yang benar menurut kalian? C. Ya, betul. Jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya, pada gambar kedua, manakah jawaban yang menurut Anda benar? D. Ya, betul. Jawaban yang benar adalah D. Pada gambar ketiga, B. ya, betul. Jawabannya adalah B. Baik, ada 10 soal. Silakan kalian kerjakan dari sekarang. Sudah belum? Baik, jika sudah, saya ambil alat tes dan jawabannya. Bisa ditutup.
selanjutnya kita beralih pada sifat skala 3 bentuk B. Saya akan membagikan lembar jawabannya terlebih dahulu. Silakan diisi sesuai yang saya instruksikan tadi tentang tanggal testing dan tanggal lahir, data usia. Silakan diisi. Saya akan membagikan buku tes ini secara terbalik dan dimohon kalian untuk tidak membukanya terlebih dahulu dan menunggu instruksi dari saya. Dimohon jangan mencoret-coret buku tes karena buku tes ini bersifat, dan jangan ada yang memfoto atau membayar karena ini bersifat rahasia. Baik, silakan dibuka pada tes pertama. Sudah. Perhatikan petunjuk yang saya bacakan. Sebagai contoh, terdapat beberapa gambar dari sini dan ada kotak kosong. Manakah menurut kalian jawaban yang benar dari kotak kosong tersebut? Ya, benar. Dari semakin besar ke kecil, dan semakin kecil. Jawabannya adalah C. Pada contoh kedua, yaitu ada bentuk lidi. Dari kotak pertama ada lidi 1, ada 2 lidi di kotak kedua, dan ada 3 lidi di kotak ketiga. Manakah untuk mengisi kotak keempat? Ya, betul. Jawabannya adalah E. Dari gambar ketiga, dari contoh ketiga bisa dilihat terdapat gambar. Dari gambar itu semakin ke kanan, maka jawaban yang benar adalah E. Ya, betul. Jawaban yang benar adalah E. Bisa kalian kerjakan. Ada 13 soal, waktunya dimulai dari sekarang. Sudah? Jika sudah, lanjut ke tes kedua. Perhatikan contoh pada gambar tersebut. Ada 5 gambar dalam kotak. Pilihlah 2 gambar yang menurut Anda paling benar dan gambar yang sama. Menurut Anda, gambar mana dari contoh pertama yang sama? B dan D. Ya, betul. Jawabannya B dan D. Yang selanjutnya ada persegi, ada 5 persegi. Menurut kalian mana dari 5 persegi ini yang memiliki gambar dan sama? C dan D. Ya, betul. Selanjutnya silakan mengerjakan. Waktunya dimulai dari sekarang. Sudah. Selanjutnya lanjut pada tes ketiga. Lihatlah contoh pada gambar pertama. Dalam satu kotak terdapat 4 kotak untuk masing-masing gambar. Ada 3 gambar yang terisi dan satu kotak yang kosong. Untuk melengkapi tersebut, manakah jawaban yang benar? F. Ya, betul. Jawaban yang benar adalah F. Contoh kedua, terdapat kotak yang bergambar jari telunjuk. Manakah jawaban yang benar untuk gambar yang kosong tersebut? C. Ya, benar. Jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya, manakah jawaban yang tepat untuk gambar di samping pada gambar balok? Baik. Silakan mengerjakan. Waktunya dimulai dari sekarang. Baik, jika sudah, lanjut pada tes keempat. Perhatikan contoh berikut. Baik, pada contoh terdapat gambar bangun datar.
Manakah yang menurut kalian bangun datar ini yang merupakan jawaban yang tepat? C. Ya, betul. Jawaban yang benar adalah C. Yang selanjutnya, gambar kedua pada bangun datar kedua. Menurut kalian, jawaban mana yang tepat untuk menjawab jawaban tersebut? D. Ya, benar. Jawabannya benar adalah D. Pada tes ketiga, pada contoh ketiga, terdapat balok dan ada gambar garis. Menurut kalian, manakah yang benar untuk menjawab pertanyaan tersebut? B. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Ada 10 soal, silakan dikerjakan. Waktunya 3 menit dari sekarang. Ya. Baik, jika sudah, silakan masukkan lembar jawaban pada buku tes dan saya akan mengambil buku tes dari depan. Baik, jika sudah, saya akan membagikan lampiran. Silakan diisi. Baik, terima kasih atas perhatiannya dari kalian sudah mau meluangkan waktunya dan sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini dapat membuahkan hasil yang baik dan memberikan pengalaman pada kalian. Serta hasil tes ini akan saya berikan kepada guru BK kalian yang nantinya akan dapat diakses oleh kalian juga oleh guru kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Perkenalkan, kami dari tim psikologi Universitas PGRI Madiun dengan saya sendiri sebagai tester, saya Farida Regina Siska Pratiwi dan juga beserta rekan-rekan saya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Baik, saya harap kalian sudah menyiapkan untuk kondisi untuk tes pada pagi hari ini. Apakah pagi ini ada yang belum sarapan? Sudah. Baik, semoga selalu sehat semua ya. Apa ada yang sakit? Tidak. Baik. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu di kelas ini dengan keadaan sehat. Kita akan melakukan tes verbal, numerikal, dan mekanik, dan juga relasi ruang. Ada yang pernah melakukan tes bakat sebelumnya? Belum. Apa ada yang tahu apa yang dimaksud tes verbal, tes numerikal, seperti itu? Belum. Baik. Tes ini digunakan untuk mengetahui minat dan bakat atau karir kalian yang akan kalian tempuh di jenjang berikutnya. Sebelum tes dimulai, teman-teman ada yang ingin ke kamar mandi? Tidak. Baik, karena pada nanti tesnya akan diberikan waktu, jadi kalian tidak diberikan waktu untuk ke kamar mandi setelah tes dimulai. Baik, saya harap teman-teman bisa duduk dengan nyaman dan menyiapkan ballpoint saja di meja kalian, dan selain alat tulis, dimohon dimasukkan ke dalam tas. Baik, yang selanjutnya kita akan melakukan tes kemampuan skolastik. Sebelumnya saya akan membagikan lembar jawaban. Silakan kalian isi lembar jawabannya dengan huruf kapital. Jika sudah mengisi nama, kelas, dan sekolah, saya akan membagikan buku tes kemampuan skolastik dengan keadaan terbalik. Dimohon kalian jangan ada yang membukanya terlebih dahulu.
Baik, selanjutnya akan saya bacakan. Silakan dibuka buku tesnya. Jika sudah, perhatikan petunjuk umum yang akan saya bacakan. Sebelum itu, dimohon kalian tidak melipat buku tes ini dan juga tidak mencoret-coret atau memberikan tulisan pada buku tes ini. Selanjutnya akan saya bacakan petunjuk umum. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui bagaimana Anda menyelesaikan tugas-tugas pelajaran yang diperlukan di sekolah dan atau di perguruan tinggi. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Tes ini terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pertama, tes kemampuan berpikir verbal, dan bagian kedua, yaitu tes kemampuan berpikir numerikal. Jangan mengerjakan bagian 1 atau bagian 2 sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-kali Anda membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, jangan berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerjalah lebih baik lagi. Selanjutnya, kita buka halaman selanjutnya. Pada bagian 1, tes kemampuan berpikir verbal, petunjuk cara mengerjakan. Setiap soal dalam tes ini merupakan sebuah kalimat yang tidak lengkap. Artinya, kata pertama dan terakhir dihilangkan. Tugas Anda adalah melengkapi kata-kata yang dihilangkan itu dengan salah satu di antara pasangan kata yang tersedia. Pilihlah pasangan kata yang paling tepat sehingga jika kata pertama dan terakhir dari pasangan kata itu diisikan pada bagian pertama dan terakhir dari soal itu, maka akan menjadi kalimat yang lengkap, betul, dan masuk akal. Bila Anda sudah memilih salah satu pasangan kata itu, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, D, atau E di dalam lembar jawaban sesuai dengan huruf di muka pasangan kata yang Anda pilih itu. Pada contoh pertama, kalimat tidak lengkap, titik-titik berhubungan dengan air, sebagaimana makan berhubungan dengan titik-titik. Pasangan kata yang tepat menurut Anda adalah? D. Ya, betul. Jawaban adalah D, minum dan nasi. Sehingga kalimat itu berbunyi, minum berhubungan dengan air, sebagaimana makan berhubungan dengan nasi. Berilah tanda silang pada huruf D dalam lembar jawaban sebagai berikut. Selanjutnya, contoh kedua, kalimat tidak lengkap, titik-titik berhubungan dengan siang hari. Sebagaimana makan pagi berhubungan dengan Pagi hari. B. Ya, betul. Jawaban yang betul adalah B. Makan siang dan pagi hari. Sehingga kalimat itu berbunyi, makan siang berhubungan dengan siang hari, sebagaimana makan pagi berhubungan dengan pagi hari. Berilah tanda silang pada huruf B pada lembar jawaban berikut. Contoh ketiga, kalimat tidak lengkap, titik-titik berhubungan dengan 1. Sebagaimana kedua berhubungan dengan titik-titik, jawaban yang benar adalah D. Ya, betul. Jawaban yang benar adalah D, pertama dan 2. Sehingga kalimat itu berbunyi, pertama berhubungan dengan 1, sebagaimana kedua berhubungan dengan 2. Berilah tanda silang pada huruf D di dalam lembar jawaban berikut. Dalam tes ini ada 50 soal. Untuk mengerjakannya disediakan waktu 25 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin dengan suatu jawaban, pilihlah salah satu jawaban kata yang tepat, yang terbaik, atau paling benar menurut perkiraan kalian. Waktunya dimulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah. Baik, kita buka di berpikir numerikal. Saya bacakan petunjuk cara mengerjakan. Dalam tes ini ada 40 soal berhitung. Untuk setiap soal sudah disediakan 5 pilihan jawaban. Pilihlah salah satu dari antara kelima jawaban itu.
sebagai jawaban dari setiap soal. Dan berilah tanda silang pada salah satu huruf dalam lembar jawaban sesuai dengan huruf di muka pilihan jawaban yang Anda pilih. Jika Anda tidak mendapatkan suatu jawaban yang benar dari antara 4 pilihan jawaban pertama, A, B, C, dan D, pilihlah E sebagai jawaban Anda. Pilihan E yaitu semuanya salah. Untuk suatu soal yang berarti tidak ada satupun di antara 4 pilihan jawaban pertama yang betul. Buatlah perhitungan Anda dalam kertas buram dan perkecillah pecahan-pecahan sampai batas terendah. Pada contoh pertama, jumlahkanlah 12, 13 ditambah 12. Maka jawaban yang benar adalah B. ya, betul. Jawaban yang benar adalah B. Berilah tanda silang pada huruf B di lembar jawaban. Yang selanjutnya, contoh kedua, kurangkanlah 30 dikurangi 20. Maka hasilnya 10. ya, betul. Jawabannya adalah E. Karena Semua salah. ya, jawaban pertama tidak ada satupun. Jadi pilihan A, B, C, D semuanya salah. Karena itu berilah tanda E tanda silang pada huruf E semuanya salah dalam lembar jawaban sebagai berikut. Ingatlah, tiap jawaban harus diperkecil sampai batas yang terkecil. Bila ada jawaban antara 1,5 dan 1/2/4, maka yang betul adalah 1,5. Dalam tes ini ada 40 soal. Untuk mengerjakannya disediakan waktu 35 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Waktunya dimulai dari sekarang. Waktu sudah habis, silakan masukkan lembar jawabannya pada buku tes. Baik. Yang selanjutnya adalah tes kemampuan mekanik. Sebelumnya, saya akan membagikan lembar jawabannya terlebih dahulu. Silakan kalian isi lembar jawabannya terlebih dahulu menggunakan huruf kapital. Saya akan membagikan alat tes ini dengan keadaan terbalik. Dimohon jangan membuka terlebih dahulu sebelum ada instruksi dari petugas. Sudah? Jika sudah, silakan dibuka tes berpikir mekanik di petunjuk umum. Jika sudah, akan saya bacakan. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui pengertian Anda mengenai prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang mendasari cara kerja alat-alat perkakas listrik, mesin, dan peristiwa alamnya. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-kali Anda membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, janganlah berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerjalah lebih baik lagi. Silakan dibalik. Tes kemampuan berpikir mekanik, petunjuk cara mengerjakannya. Tes ini terdiri dari sejumlah gambar dan pertanyaan tentang gambar tersebut. Lihatlah contoh gambar X pada halaman ini. Contoh X memperhatikan gambar 2 orang pria yang membawa bagian mesin di atas sebuah papan. Pertanyaannya, orang manakah yang merasakan beban yang lebih berat? Apabila sama berat beban yang dirasakan,
Berilah tanda silang pada huruf C. Jawabannya adalah B. ya, benar. Yang merasakan beban lebih berat adalah B karena dibandingkan dengan A. Karena itu lembar jawaban Anda harus memberi tanda huruf B. Yang selanjutnya, sekarang lihatlah contoh Y. Perhatikan pertanyaan berbunyi, manakah yang lebih berat? Karena gambar Y menunjukkan keadaan yang seimbang. Maka tentu saja jawaban A dan B jawabannya adalah Jawabannya C. C. ya, karena jawaban A dan B adalah sama beratnya. Oleh karena itu, Anda harus memberi tanda silang pada huruf C dalam lembar jawaban berikut. Silakan dibalik. Pada halaman-halaman berikut ini, terdapat gambar-gambar dan pertanyaan-pertanyaan. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti. Perhatikanlah setiap gambar dengan seksama. Berilah jawaban Anda pada lembar jawaban. Jangan lupa bahwa untuk setiap pertanyaan ada 3 kemungkinan pilihan. Tes ini terdiri dari 68 soal. Untuk mengerjakannya diberikan waktu 30 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin terhadap sesuatu jawaban, berilah tanda silang pada pilihan yang menurut Anda paling baik. Waktunya dimulai dari sekarang. Waktunya sudah selesai, silakan masukkan kembali lembar jawaban di dalam buku tes. Tes selanjutnya adalah tes berpikir mekanik. Selanjutnya adalah tes relasi ruang. Saya akan membagikan lembar jawabannya terlebih dahulu. Silakan diisi dengan menggunakan huruf kapital. Jika sudah, saya akan membagikan buku tes ini. Mohon jangan dibuka sebelum ada instruksi dari petugas. Baik, yang selanjutnya silakan dibuka buku tes relasi ruang. Saya akan membacakan petunjuk umum, silakan untuk dicermati dan dibaca dalam hati. Petunjuk umum, tujuan tes ini ialah untuk mengetahui kemampuan saudara untuk mengerti dan memecahkan soal-soal yang berupa bangunan-bangunan 3 dimensi. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-sekali saudara membuat tanda-tanda, coretan-coretan, atau tulisan-tulisan apapun dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang diminta kepada saudara untuk dikerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah dengan secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika saudara tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, janganlah berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerjalah lebih baik lagi. Silakan dibuka halaman selanjutnya. Petunjuk cara mengerjakan. Tes ini terdiri atas pola-pola yang dapat dilipat-lipat menjadi bangunan-bangunan 3 dimensi. Pola-pola itu selalu menunjukkan permukaan luar dari bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Setiap soal terdiri atas sebuah pola di sebelah kiri, yang disertai 4 buah bangunan 3 dimensi di sebelah kanan yang merupakan pilihan-pilihan jawaban. Hanya satu dari keempat pilihan jawaban itu yang merupakan jawaban untuk soal yang bersangkutan. Tugas Anda ialah memilih salah satu dari keempat bangunan 3 dimensi itu, yang merupakan bangunan yang dibentuk dari pola yang bersangkutan. Perhatikanlah
berikut. Contoh pertama, yang manakah di antara 4 bangunan 3 dimensi di atas, A, B, C, atau D, yang dapat dibentuk dari pola yang bersangkutan? Tampak dengan jelas bahwa A, B bukan yang berbentuk dari pola itu. Maka jawaban yang tepat adalah C. ya benar, jawaban yang benar adalah C. Sebab keduanya tidak cocok dibentuk dengan ukurannya. C adalah yang betul, sebab cocok untuk bentuk dan ukurannya. Sedangkan D tidak cocok dengan bentuk maupun ukurannya. Oleh karena itu, berilah tanda silang pada huruf C dalam lembar jawaban sebagai berikut. Sekarang perhatikan contoh nomor 2. Dalam contoh ini, di samping bentuk dan ukurannya, harus diperhatikan pula warna dari bagian-bagiannya. Perhatikan, bila pola di sebelah kiri itu dibentuk, maka bangunan 3 dimensinya harus mempunyai 3 permukaan yang berwarna abu-abu. 2 di antara permukaan-permukaan itu akan merupakan permukaan-permukaan yang lebar dari sebuah kotak. Salah satunya antaranya adalah yang dapat merupakan atas atau bawah. Apabila diperhatikan, keempat bangunan 3 dimensi dalam contoh di atas yang benar semuanya, bila dilihat dari bentuknya, akan tetapi hanya ada satu jawaban yang benar jika dilihat dari segi warna dan bagiannya. Perhatikan keempat buah bangunan 3 dimensi itu. Bangunan 3 dimensi A salah. Menurut kalian, mana jawaban yang benar? D. Ya benar, jawabannya benar adalah D. Jika dilihat dari 4 bangunan itu, bangunan dimensi A salah sebab permukaan atas yang seharusnya abu-abu tidak berwarna abu-abu. Sebaliknya, permukaan samping yang panjang dan sempit yang seharusnya tidak abu-abu malah abu-abu. Untuk yang kedua, bangunan 3 dimensi B juga salah sebab permukaan atas yang seharusnya berwarna abu-abu tidak berwarna abu-abu. Warna ujung kotak tidak menjadi soal sebab boleh jadi ujung yang berwarna abu-abu adalah ujung yang tidak kelihatan dalam gambar. Bangunan 3 dimensi C juga salah sebab meskipun permukaan atas dan salah satu ujung kotak memang benar, seharusnya berwarna abu-abu. Akan tetapi sisi kotak seharusnya tidak berwarna abu-abu sesuai dengan pola dalam contoh soal. Bangunan 3 dimensi D merupakan pilihan jawaban yang benar. Permukaan atas abu-abu dan merupakan ujung yang sempit juga abu-abu yang kebetulan menghadap saudara. Oleh karena itu, berilah tanda silang pada huruf D dalam lembar jawaban tersebut. Ingatlah bahwa bagian-bagian yang tampak dalam pola-pola soal harus selalu merupakan permukaan luar dari bangunan-bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Dalam mengerjakan tes ini, maka pelajarilah setiap soal dengan seksama. Tentukanlah bangunan 3 dimensi yang secara betul dibentuk oleh pola yang bersangkutan. Berilah jawaban saudara pada lembar jawaban dengan jalan memberi tanda silang pada huruf yang sesuai dengan huruf di bawah bangunan 3 dimensi yang saudara pilih itu. Jangan memberi tanda silang atau tanda-tanda lain dalam buku tes ini. Untuk mengerjakan tes terdiri dari 60 soal. Ini disediakan waktu sebanyak 25 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika dalam mengerjakan sesuatu soal saudara kurang begitu yakin, pergunakanlah tafsiran yang terbaik menurut pendapat saudara. Silakan dikerjakan, waktunya dimulai dari sekarang. Waktunya sudah selesai, silakan masukkan lembar jawaban ke dalam buku tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Farida Regina Siska Pratiwi. Kami dari unit Psikologi Universitas PGRI Madiun. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik. Baik, apakah pagi hari ini ada yang sakit? Tidak. Apakah ada yang belum sarapan?
Sudah, baik. Semoga kita hari ini kalian dapat mengerjakan tes secara dengan baik karena tidak sakit dan sudah sarapan. Apakah kalian sudah tidur dengan nyenyak? Sudah. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di sini untuk melakukan tes di kelas ini. Kita di sini akan melanjutkan tes minat jabatan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu tes minat jabatan? Belum. Baik, tes minat jabatan itu untuk mengukur dan menganalisis kecenderungan minat seseorang dalam beberapa jenis. Sebelum melakukan tes ini, apakah ada yang ingin ke kamar mandi? Tidak. Jika ada yang ingin ke kamar mandi, bisa dipersilakan lebih dahulu karena saat tes berlangsung kita sudah tidak bisa lagi kamar mandi ya. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan melakukan tes ini secara bersamaan dan kita akan menyelesaikannya secara bersama-sama juga. Atur posisi kalian senyaman mungkin dan siapkan pulpen pada atas meja dan dimohon HP dan selain alat tulis dimasukkan ke dalam tas ya. Saya akan membagikan buku tes ini. Saya akan membagikan lembar jawaban. Bisa dilihat di lembar jawaban tersebut. Silakan kalian isi pada nama, kelas, sekolah, jenis kelamin, tanggal testing, dan tanggal lahir menggunakan huruf kapital. Silakan diisi. Apakah sudah? Sudah. Baik. Saya akan membagikan buku tes ini secara terbalik. Dimohon kalian jangan ada yang membuka terlebih dahulu sebelum ada instruksi dari petugas. Baik, silakan dibuka. Saya akan membacakan petunjuk umum tes minat jabatan. Dimohon kalian simak dalam hati dan saya akan membacakannya. Tes ini terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian 1 dan bagian 2. Soal-soal tes ini berupa uraian-uraian singkat tentang bermacam-macam pekerjaan. Setiap nomor terdiri atas 2 buah uraian pekerjaan. Tugas Anda ialah memilih salah satu pekerjaan dari setiap nomor, yaitu uraian pekerjaan yang paling Anda senangi, meskipun pekerjaan-pekerjaan tersebut merupakan cara mencari nafkah. Akan tetapi, Anda jangan mempertimbangkan berapa gajinya, syarat-syarat sekolahnya, atau bagaimana pendapat orang tentang pekerjaan tersebut. Jadi, Anda harus memilih salah satu dari setiap pasangan kegiatan atau uraian pekerjaan, meskipun keduanya sebetulnya tidak Anda senangi atau keduanya Anda sukai. Perlu Anda ketahui bahwa di sini tidak ada pilihan yang salah atau betul. Sekarang, perhatikan dulu lembar jawaban bagian 1. Bisa kalian perhatikan, dari atas ke bawah terdapat huruf-huruf yaitu huruf A sampai dengan huruf L. Sedangkan dari kiri ke kanan terdapat nomor-nomor atau angka-angka. Cara mengerjakan tes ini adalah seperti contoh berikut. Lihat contoh. A1. Mengurus anak dan membantu pendidikannya di panti asuhan. F1. Berjual beli mobil bekas, sepeda motor, pesawat televisi, atau barang-barang yang lain. Dari kedua uraian pekerjaan di atas, pilihlah salah satu yang Anda senangi. Misalnya, Anda lebih senang memelihara anak dan membantu pendidikannya. Maka, berilah tanda silang, yaitu A1, untuk menuliskan jawaban itu di lembar jawaban. Ikutilah langkah sebagai berikut. Lihatlah lembar jawaban bagian 1. Cari jalur A sesuai dengan kode pekerjaan yang Anda pilih. Cari angka 1 juga sesuai dengan nomor kode pekerjaan yang Anda pilih. Terdapat dalam deretan angka tersebut sebelah kanan huruf A, yaitu beri tanda silang pada huruf 1 seperti ini. Pada lembar jawaban yang terdapat di bagian 1.
Selanjutnya, akan tetapi, apabila Anda lebih menyenangi berjual beli mobil bekas, sepeda motor, pesawat televisi, atau barang-barang yang lain, maka kerjakanlah langkah-langkah berikut ini. Lihatlah lembar jawaban bagian 1, carilah jalur F, sesuai dengan kode pekerjaan yang Anda pilih, cari angka 1 yang terdapat dalam deretan angka-angka di sebelah kanan F. Dari F ke kanan mencari angka 1, lalu disilang. Apakah sudah jelas? Sudah. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik. Kerjakanlah setiap nomor pada halaman berikut menurut langkah-langkah seperti pada contoh. Dalam buku tes ini ada 120 nomor untuk bagian 1 dan 30 nomor untuk bagian 2. Anda tidak perlu memperhatikan atau memikirkan arti-arti tanda-tanda pada buku tes maupun lembar jawaban. Anda diberi waktu yang cukup untuk menjawab semua nomor dalam buku tes ini. Bekerjalah terus dari satu halaman ke halaman berikutnya. Pilihlah salah satu dari setiap pasangan soal dan beri tanda silang pada lembar jawaban menurut cara-cara yang telah ditunjukkan. Apabila Anda sampai ke bagian 2, bacalah petunjuknya terlebih dahulu dan teruslah menjawab tes bagian 2. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, jangan sampai ada yang terlewat. Kerjakanlah setiap nomor. Jangan memberi tanda apapun pada buku tes ini. Silakan bertanya bila ada bagian yang belum jelas. Perhatikan cara mengerjakannya agar tidak ada yang terlewat. Pada buku tes ini, lembar jawaban ditaruh di bawah soal dari 2 pilihan tersebut seperti ini. Ya. Lalu kalian bisa langsung mengerjakannya. Yang selanjutnya juga sama, tinggal diturunkan ke bawah saja seperti ini. Tujuannya, karena di sini totalnya ada 120 dan tidak diberi nomor, maka agar kalian tidak ada yang terlewat. Ada yang kurang jelas? Baik, saya rasa bisa dimulai. Waktunya dimulai dari sekarang. Baik, sudah selesai. Setelah itu, kalian bisa lanjut pada bagian 2. Pada bagian 2, di bawah ini, saudara akan mendapatkan 3 macam uraian pekerjaan dalam tiap nomor. Pilihlah salah satu dari 3 pekerjaan dalam setiap nomor. Nyatakanlah pilihan saudara itu dengan memberi tanda lingkaran pada angka-angka di lembar jawaban, sama seperti ketika mengerjakan bagian 1. Jangan menuliskan jawaban dalam buku tes ini. Selamat bekerja. Silakan lanjutkan. Sudah selesai? Sudah. Jika sudah, kalian bisa menghitung berapa yang kalian pilih. Ada A, B, bisa dipahami ya, seperti ini. Jadi kalian bisa mencari, kalian harus menghitung berapa yang ada di A dan juga seperti seterusnya sampai L. Silakan kalian hitung, dan jumlahnya pada bagian 1 harus ada 120. Sudah? Sudah. Jika sudah, di bawahnya ada tanda plus, minus, dan derajat. Dari seluruh jawaban ini, bagian 1, carilah tanda plus dan jumlahkan berapa hasilnya, lalu ditaruh di sini. Iya. Setelah itu tanda min dan juga derajat.
dari tanda plus, minus, dan derajat ini tidak perlu dijumlahkan. Jadi kalian hanya harus mencari berapa dari seluruh jawaban bagian satu ini. Bisa dihitung? Bisa. Sudah? Sudah. Jika sudah, di bagian 2 sama, tetap menghitung. Yang ini hanya hurufnya saja. Berapa yang ada di huruf A, B, C, D, E, dan F. Dan jumlahnya harus ada 30. Iya. Sudah? Sudah. Jika sudah, masukkan lembar jawaban pada buku tes. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Tes ini sudah selesai dan terima kasih kalian sudah melakukan tes ini dari awal hingga akhir. Terima kasih karena kalian sudah mau fokus untuk mengerjakannya. Tes ini akan kami berikan pada guru BK kalian dan hanya guru BK kalian yang bisa mengaksesnya. Bila ada salah kata dari saya dan ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi